senam dulu. Nah, ya. Oke. Yuk, berdiri, kita pegangan dulu ya. Tangan dipinggang. Hitungan ya. Sini 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya. Oke. Bisa ganti dulu deh. Oh ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang ke kanan dan ke kiri. 1, 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang habis dari kepala, kita langsung ke leher dan pundak. Jadi sini ya. 1, 2, 3, 4. Kanan dulu ya, kanan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke depan. Ya, dari belakang ke depan. Biar ekor-ekornya ini nggak kaku ya. Balik ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang sudah ringan. Nah, sekarang kita ini ya, ke atas ya. Yuk. Oke. 1, 2. Ini ya. Jadi ditahan. Habis ditarik ke kanan, langsung ditahan. Oke. Ya, oke ya. Biar ininya lurus. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Lagi ya. Dari atas ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, sekarang jalan di tempat ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke samping ya. Ini dibuka. Terus bisa kok, nggak bisa ya. Oke. Yuk, sekarang pegang lututnya.
Bang Do. Besar ya. Kalau do itu apa? Pistol ya. Oke, jadi do halus do. Nah, gitu ya. Terus kalau bom, nah biasanya itu karena lebih besar, ledakannya itu jadi kita ekspresikan gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita pakai kursi. Jadi gitu ya. Jadi tapi pelan-pelan Bu Aris dia gampang ya. Gitu ya. Oke. Terus kalau dornya itu 3 kali dor. M. Jadi nggak bisa dibalas ya, karena banyak jadi nggak kena gitu ya. Saling nggak kena gitu ya. Oke, bisa? Yo, coba sekarang kakek. Iya, bisa sama Pak Musa ya. Oke ya, kakek sama Bu Ruth. Mas nggak dua. Pas. Oke. Bu. Ini sama ini agak dekat. Depan Ibu. Kursinya ditarik. Ya. Ayo sama aku. Iya Pak Yanti. Iya kali. Duduknya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mari satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas setiap kami. Secara khusus saat ini Tuhan, para sokok guru boleh merayakan Natal bersama. Biarlah Tuhan tolong Engkau memberkati dan mengurapi setiap rangkaian ibadah dari awal hingga sampai akhir, dan melalui
kasih, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita selalu pada pujian penyembahan, kita pujikan kemurahan-Mu lebih dari
kemurahan, perlindungan, penyertaan kita saksikan dari Pak Yance. Tuhan, salam. Salam. Saya bersyukur karena tahun 2024 2025 yang lalu itu saya di rumah sakit, jadi tidak tahu tahun baru. Puji Tuhan, selama ini saya percaya ke depannya juga Tuhan pasti memberi kesehatan. Amin. Saya sangat bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dan yang membuat saya itu kadang-kadang kalau seperti Pak Musa tadi diperlihatkan kuburannya, kalau saya enggak. Di saya diperlihatkan tamu Firdaus. Iya. Nah, waktu itu saya berdoa begini, Tuhan, apakah waktu saya ini sudah mau diambil? Sepertinya kan Roh Kudus jauh, bukan urusan. Semua itu urusan Bapa. Oh, jadi saya waktu itu sadar, oh berarti Tuhan masih pelihara saya. Gitu. Jadi setelah itu saya tidur lagi, hanya bisa tidur, bangun lagi. Ya itu pekerjaan saya tuh nyapu-nyapu halaman itu memudahnya gerakan saya kalau pagi. Nah, setelah itu saya kembali di rumah, baru saya baca-baca firman gitu kalau saya itu. Jadi tidak saya mikirkan yang lain. Kadang-kadang selesai itu saya dipanggil untuk sarapan. Ya puji Tuhan, semua ini pemeliharaan. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih itu aja. Itu nangis Kayak Puji Tuhan, kalau pagi ini kami semua bisa datang, pagi ini kami bisa datang untuk mengikuti pertemuan pada pagi ini. Kadang-kadang saya sudah diberi tahu Mbak Mada itu, kadang-kadang saya memang sibuk, tapi yang sering itu saya lupa. Mungkin masih muda itu ya. Lupa jadi kalau nggak diingatkan itu lupa. Jadi kemarin juga dengarkan pengumuman ada itu, tapi jam berapa ya? Jadi tanya lagi, ya gitu ya. Ya terima kasih Tuhan sudah memimpin hidup kami. Ya tahun 2025 tidak kekurangan suatu apapun juga, walaupun ada anak yang sakit, tapi Tuhan juga sembuhkan, Tuhan berkati sehingga tidak kekurangan suatu apapun juga. Ya puji Tuhan, saya juga saat ini juga dalam keadaan sehat. Semoga terus di dalam 2006 ini kami juga terus dipimpin oleh Tuhan, dapat terus ikut berbakti, ikut pelayanan di dalam Tuhan. Terima kasih. selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada Tuhan ya, Tuhan sudah memberi pertolongan pada keluarga kami semuanya ya. Gitu saya habis dari Jember terus opname ya, karena sakit nggak mau makan gitu, opname 3 hari. Kami harus berterima kasih kepada Tuhan yang bisa memberi kesembuhan pada diri saya. Kami harus berterima kasih kepada Bapak Ibu selalu dukung doa rumah tangga kami gak bisa malah Tuhan sering balas berkali-kali ganda. Sekian kesaksian. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Epiknya kayak gini. Di tahun 2025 saya diberikan kesehatan dan tahun 2026 saya bisa. amin. Saya merasa biarpun ada suami saya merasa kesepian, tapi Tuhan ingatkan kamu tidak sendirian, kamu ada aku dan Yesus itu. Amin. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Datang di bulan vaksin ya, saya suruh ikut. Terus mandi ya guys, aku
Mbak. Tak kok di depan dulu. Ada ngerti kubu gimana? Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ngomong apa? Puji Tuhan, saya tahun kemarin sampai sekarang saya tiba-tiba punya penyakit darah tinggi sampai 2 minggu gak bisa makan. Sekarang masih pusing, tapi saya berdoa Tuhan, aku nek kamu kasih sakit terus aku gak bisa ke gereja. Sekarang aku minta kesembuhan Amin. pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Saya selalu mengucap syukur. Kalau tahun-tahun kemarin itu nggak tahu ya, saya masuk rumah sakit, baru masuk bahkan tahun kemarin itu mau menghadapi masa tahun baru itu, saya sudah rencana sama anak saya kayak gini, Amin, iya kok kayak gini, kayak tahun baru, iya, nggak taunya kok anak diare lagi. Di tahun 2025 itu saya sering sekali masuk rumah sakit mengalami baru. Tapi saya bersyukur kalau hari ini di tahun ini saya mohon ya Tuhan, saya berharap mohon berikan saya kekuatan kesehatan. Itu yang pertama saya minta tambahan. Saya minta sehat, minta dipulihkan kondisi saya benar, supaya saya bisa mengikuti setiap aktivitas ibadah, setiap apapun Tuhan. Karena waktu yang diberikan Tuhan itu sangat berharga. Waktu yang diberikan Tuhan biarlah bisa saya pergunakan sebaik mungkin. Meskipun saya saat ini memang sudah sehat, tapi nggak tahu kalau berjalan itu kok sempoyongan gitu. Jadi saya kan oposisi kalau aku kok gak kena didik-didik kok ngeleang saya gitu. Saya tambahkan Pak Maria, nanti kalau ada jemputan saya ikut ya Pak. Saya belum bisa jalan, tidak tahu ini kok masih ngeleang kalau buat jalan. Saya cuma ya sama Tuhan, berarti Tuhan kalau memang Tuhan izinkan boleh kembali ke saya, biar waktu yang diberikan Tuhan saya pergunakan sebaik mungkin untuk selalu datang kepada Tuhan, supaya saya tidak ketinggalan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Dan di tahun ini saya dipulihkan kembali, saya bersyukur. Saya juga merasa kecewa di dalam tahun baru, masuk tahun baru kemarin saya tak bisa mengikuti. Saya ada di Sakinah waktu itu, parah-parahnya itu waktu itu dia muda, dia hari sama muntah-muntah itu tidak berhenti sama sekali. Terus masuk Aris itu yang bawa saya, hujan itu waktu itu, cari grab itu lama sekali, saya sudah nggak tahan. Aris bilang, wes saya muda lah ya. Jadi saya itu hujan itu digoceng sama Aris, apa hujan itu wes. Saya pegangan sama Aris, kuat-kuat pegangan, iya saya bilang ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong saya, dan hari ini saya bisa berada di sini itu kemurahan Tuhan. Seperti firman nyanyian tadi, kemurahan yang lebih dari hidup itu selalu ada. Terima kasih. Saya juga bersyukur buat Aris yang selalu ada buat saya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau hari tahun kemarin tahun 2020 banyak hal yang terjadi saudara dalam kehidupan saya. Saya waktu itu sempat masuk rumah sakit. Terus ada lagi juga anak saya, Niko itu masuk rumah sakit. Tapi semuanya itu karena ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, saya bersyukur
tahun 2026 hari Kamis kemarin saudara, tengah malam itu saudara, saya memang tidak bisa tidur. Kalau malam itu jam masuk kamar jam 9 sampai jam 1 jam 1 masih belum bisa tidur. Ternyata ada telepon saudara, saya belum bisa jawab. Itu rasanya dada saya itu seperti ada ya saudara, kayak ada bola-bola juga. Karena saya kaget saudara. Saya nerima telepon dari mantu saya yang di Pekalongan itu nyari Miko saudara. Miko itu waktu itu nggak ada, minta nomornya. Nah saya itu kan nggak bisa mau kirim nomornya itu nggak bisa. Lalu saya cari-cari Miko di warung kopi nggak ada. Ternyata saya sudah pusing ngulas gitu, gimana ya, kayak stres gitu. Tahu-tahu saya mau kirim, sudah bisa mau kirim nomor, Miko datang. Suruh, saya tidak sempat tanya ada apa, tidak sempat tanya. Tapi perasaan saya ini ada sesuatu yang berbicara dalam hati dan pikiran saya itu. Mungkin Anton ini sakit, saya percaya gitu. Ada apa ya? Saya tidak berani telepon lagi. Nanti saya malah itu ada rasa takut gitu, khawatir, cemas gitu. Saya berdoa dan berdoa. Ternyata saya itu masih, perut saya itu masih mengulis ya, kayak kebelet pipis, kebelet ke belakang, terus sirah ini pusing saudara. Saya belum sempat ngomong sama Miko ada apa, kok Mbak Yanti malam-malam telepon gitu saudara. Saya belum sempat ngomong, Miko sudah berangkat saudara. Saya mau nelpon, saya nanti kaget lagi. Saya doa saja, mungkin kalau ada anak saya mungkin sakit, kami percaya Tuhan pasti ada pertolongan. Ternyata pagi itu saya tidak kuat ya, rasanya orang tua kalau dengar ada keluarga yang masuk rumah sakit itu bagaimana hati ini, kayak gimana, mau berangkat nggak bisa, kalau ada yang nganter, ada itu saya jaga anak kecil, saya pertahankan sampai sore saudara. Ibunya pulang, bapaknya pulang, saya berangkat sama Miko itu. Nunggu hujan tidak terang-terang, sampai hujan terus saya terjang aja, saya berangkat sana. Namanya orang tua sudah kelihatan anak saya sakit, masa datang baru terus pulang kan gak enak saudara. Saya ya ngomong-ngomong gitu saudara. Nah anak saya yang satunya itu nanti kalau Mbak Yanti pulang Bu. Nah masa dia nyenguk anaknya sendiri loh, datang terus pulang kan gak enak saudara. Saya itu pulang di depannya lift saja, Senen saudara, dimarahin. Lain kali ya kalau diajak pulang. Rasanya hati saya itu ngompet saudara. Cara makan goreng omah gitu saudara. Bisa diam sampai rumah, diam, nggak ngomong, nggak apa. Terus besoknya itu saya kan, cucu saya itu waktu saya itu nyawi saudara di kamar mandi. Saya itu apa nyawi itu langsung kecedek saudara. Rasanya nggak duplek gitu saudara. Pinggang saya itu saya itu merambah saudara sampai dalam itu. Nah puji Tuhan tadi malam itu saya WA sama Mbak Heli, saya nggak bisa datang Mbak ya, kalau saya duduk lama itu sakit sekali. Nah puji Tuhan saat ini saudara, saya sekalipun ada rasa nyeri-nyeri gitu, saya mau berangkat, saya ingin bertemu teman-teman saudara-saudara kami semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saat ini saya bisa itu karena bukan saya, bukan kekuatan itu, karena kemurahan Tuhan. Itulah kesaksian saya. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya menyaksikan anak saya yang dulu yang pertama itu memang anaknya itu agak nakal, menggoda saya. Terus akhirnya saya ini sampai sakit itu lama. Terus karena banyak pikiran, saya itu tidak pernah ada masalah, tidak pernah ngomong sama bapak atau sama siapa. Terus akhirnya saya pendam sendiri. Akhirnya saya kena sakit asam lambung tinggi sampai tidak punya tinggal kulit sama tulang tok badan saya itu. Terus akhirnya saya jalan satu-satunya daripada saya digoda terus. Terus anak saya di Jakarta itu Andre bilang gini aja Mam, kalau Mami nggak mau dijedes, digoda Mas, lebih baik rumah itu dijual aja. Terus anak saya yang Jakarta ya sudah Andre, cari aja yang aja kemungkinan ya nanti Tuhan buka jalan.
kalau masmu tidak berubah lebih baik lebih saja. Akhirnya rumah saya jual. Habis saya jual terus ya puji Tuhan saya dapat rumah di sini juga dekat gereja juga, jadi bisa beribadah tiap minggunya. Terus pujian lagi bapak dulu yang jualan ayam, akhirnya kasihan sama saya sendiri. Terus bapak bilang, wis aku nggak jualan, aku tak cari kerjaan di sini aja mbak, bilang gitu. Terus ya gitu, terus akhirnya bapak ya ada bapak wis cari yang lain aja, bapak. Soalnya kita ini terbeban sama cucu yang satunya ikut ibunya, yang satunya ikut saya, mulai dari kecil 3 tahun tuh sampai sekarang sekolahnya di SMK. Kalau bapak tidak kerja, kasihan cucunya nggak bisa lulus, saya bilang gitu. Terus akhir-akhir ini bapaknya ayahnya telepon, Pak aku sekarang pergi jauh, sudah tak ganggu bapak, bilang gitu. Ya puji Tuhan, itulah kesaksian saya sampai sekarang. Puji Tuhan saya bisa ke gereja aktif juga. Makasih kesaksian saya. Terima kasih, puji Tuhan. Dari orang tua yang sakit, yang mau meninggal atau bagaimanapun itu ya, saya rasa itu saya wajib mendoakan mereka gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Apalagi hari ini gitu ya, saya tahu ya kesaksian tahun kemarin itu ya, ibu-ibu di sini tuh ada yang merasa kesepian, ada yang merasa Tuhan aku nggak sembuh, ada yang merasa aku tidak aman Tuhan, ada yang merasa aku kuat, ada yang merasa bagaimanapun itu saya merasakan gitu. Saya pernah merasakan merawat orang tua dari bapak saya sampai mertua saya, sampai suami saya pun meninggal. Itu saya merasakan sakit mereka gitu. Jadi sekarang kalau misalnya bapak ibu yang di sini tuh Tuhan hadir, Tuhan ada buat kalian, itu suatu anugerah yang besar ya. Dan saya rasa itu terjadi pada diri saya sendiri, dan saya tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Walaupun saya punya anak, kekuatan yang diberikan Tuhan untuk saya, mengandalkan anak saya sekolah kesini apapun saya lakukan sendiri. Tuhan berikan saya kekuatan itu. Walaupun saya sakit, merasa tanggung jawab, Tuhan tahu itu. Saya tidak mungkin diberi drop gitu. Dan saya ingin percaya setiap bapak ibu yang di sini merasa apapun keberadaannya saat ini, yakin dan percaya Tuhan selalu ada. Tidak tahu ya, katanya ibu gembala dulu, 1 jam, setengah jam, gak nulis apa itu. Tapi yakin aja, semuanya berjalan lancar. Terima kasih saja. Kita harapkan pujikan untuk firman Tuhan. Kita pujikan. Maaf ya, saya terpamah. Kita pujikan satu hari yang kurindu.
Kami yakin dan percaya kau mengatasi semua hati dan pikiran kami akan selalu tertuju padamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Semangat penderitaan. Ingat itu. Sama-sama kita kumandangkan diri kita. Semangat. Bapak Ibu, hari ini bersukacita. Amin dong ya. Kita hari ini bersukacita karena hari ini kalau lagunya hari ini ialah hari Natal. Tapi ngomongnya harus hari KR-nya nah, Ibu dan bapaknya juga satu. Hari ini kan momen spesial, jadi saya lihat sudah cantik-cantik juga. Rapi. Biasanya kan rapi ya, rapi datang pada Tuhan Natal kita itu temanya Natal adalah berita sukacita. Mari kita bersukacita. Hari ini tidak ada yang cemberut, tidak ada yang bersedih, bersukacita. Amin. Amin. Senyum dong, jangan kasih tahu giginya, senyum aja. Senyum, minum. Ya, harus bersukacita. Karena kemarin apa saya sampaikan, sukacita itu tidak dibatasi oleh keadaan. Ya, di 1 Tesalonika ayat 5:18 dikatakan 17 ya. Bersukacitalah senantiasa. Jadi senantiasa terus harus bersukacita. Jadi apapun keadaannya harus bersukacita. Jadi kalau orang bersukacita sama berbahagia itu beda ya. Kalau dapat sesuatu atau lagi mengalami sesuatu bahagia. Tapi kalau sudah habis, ya kalau katanya Pak Hendra habis jalan-jalan seneng, tapi mana jalan-jalan? Pegel ya, senengnya entek, bahagianya habis. Tapi kalau sukacita, meskipun nggak jalan-jalan di rumah saja, ya bersukacita. Kenapa? Ada Tuhan yang menghibur kita, ada Roh Kudus yang menghibur kita, ya. Meskipun dulu anak itu, ya, tambah itu bersukacita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, Natal adalah berita sukacita bagi para seorang guru. Kalau di gerejanya lain teman-teman saya itu bukan seorang guru, lansia itu ganti umas, usia emas. Jadi 50 tahun ke atas. Jadi ibu-ibu dan bapak ini adalah usianya emas. Jadi kalau ada yang menikah sampai 50 tahun pernikahannya disebut pernikahan emas. Jadi kalau 25 tahun menikah perak, kalau 50 tahun emas. Siapa yang menikahnya sudah 50 tahun? 5 tahun bisa tewas, meninggal. 3 tahun cekcok. Macam gitu lah ya. Musa, Pak Musa belum 50 tahun. Ya, menikahnya belum 50 tahun, Bu Musa ya? Belum. Hah? 49. Oh, kurang 1 tahun. Oh, 49 kurang 1 tahun, emas ya. Kurang 1 tahun Emas Musa. Sayangnya nggak ada Pak Musanya. Nanti dirayakan ya. Ya. Mari saya ajak untuk langsung aja membuka di Lukas pasal 1. Tolong Pak, ayo. Kalau nggak mau lihat di depan. Lukas 1 ayat 13 dan 30. 13 dulu. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Tulisan ini gede. Kan kayak cukup itunya.
keturunan. Jadi kalau zaman dulu orang nggak punya anak itu adalah aib, ya. Jadi kamu tuh dikutuk, kamu tuh berdosa, kamu tuh ini sampai nggak punya anak. Nah, meskipun dia suaminya seorang imam, ya, seorang imam. Nah, tetapi Tuhan sangat memperhatikan umatnya, ya. Jadi hari ini berita sukacitanya buat kaum Sokoguru itu adalah jangan takut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kan wedi, ya, apalagi masih muda, sangat muda sudah sangat muda, ya, ya. Jadi kalau apa-apa kan mesti gocehan apa ya. Nah, itu memang harus hati-hati, jangan sembarangan. Ingat, ya, tulangnya sudah beda. Nah, jadi pelan-pelan. Nah, tetapi kalau misalnya melakukan hal yang tidak membutuhkan fisik, nah, ibu-ibu dan bapak, ingatlah bahwa ketika kita itu menghadapi sesuatu, ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang membuat kita tuh harusnya, ya, berita sukacita itu dimulai dengan kata jangan takut. Ya, kalau Elizabeth dulu, Elizabeth kalau dikasih tahu cuman 13 ya. Nah, kalau Elizabeth dikasih tahu ada berita gembira, pasti seneng ya? Pasti seneng. Ada berita gembira mau buat kamu Elizabeth, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Wah, seneng. Nah, tetapi ini malaikat ngomong di awal apa? Jangan. Kenapa dikatakan jangan takut? Karena seringkali orang itu merasa takut dengan hidupnya. Apalagi wis tuwe aku iki gak kambuh, ya. Biasanya katanya ibu saya nih ya, wong tuwe ku nolong sowan. Perasaannya tipis, ya kan? Jadi lek ngomong batet titik, kok tersinggung. Nek pelan repot ya. Jadi repot saya itu kalau ngomong sama ini Pak Ro, ini mesti guru. Kakak jadi ada untuk buat apa lek kamu gak ngomong, akhir ngomongnya kita tanya apa jawabannya apa, atau dua-duanya bertanya. Nah, takut ya. Nah, jadi saya yang sama muda-muda itu kadang-kadang ini apa yang punya orang tua itu ya. Itu, Assalamualaikum, ngomong apa itu? Nah, saya bilang, lek si on rambut penting ya, Anda itu nandun, untuk bakal itu ya kan, atau mau mati muda, nah gitu, ya rawatlah baik-baik. Siapa tahu ya, Anda itu nanam, nanti lek Anda itu tua, sudah tua, Anda itu akan menuai. Karena kalau sekarang ada benihnya. Kalau saya sama Mbak Suti sudah tidak ada, sudah selesai. Jadi saya sudah tinggal mondok, saya sama Mbak Suti karena sudah tidak ada orang tua. Saya mondok apa? Ya saya kemarin saya ngomelin ngomel bapak. Ya, itu sudah selesai, nggak bisa nggak perbaiki lagi, sudah tidak bisa. Lah, mumpung masih ada orang tua, saya bilang sama anak muda, sama ibu yang masih ada orang tua, rawat orang tua baik-baik. Yo, sebenarnya belum tua ibu ya. Assalamualaikum untuk dia. Yo, cerewet yo, iku apa? Soalnya apa? Mau nandangi, kepingin tapi termobek ono, gitu ya, gitu. Jadi makanya ketika seperti Elizabeth itu dia tuh punya perasaan yang sangat tinggi. Apalagi sudah tambah usia, pasti orang akan ngomong, loh, aku diputus berundi anak, gitu ya, ya kan? Nah, jadi perasaannya itu pasti ada. Tapi Tuhan itu mengasihi orang-orang yang dikasihnya. Ya, makanya diberikan kekuatan. Jangan takut. Ya, Elizabeth diberikan penguatan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Jangan takut. Hai Zakaria. Zakaria juga ya lanang, ya. Sama laki-laki
perempuan ya. Jadi Tuhan menjawab doanya. Bapak Ibu yang sampai hari ini doanya belum dijawab, tetaplah sabar. Jangan takut. Kalau doanya baik untuk nama Tuhan dipermuliakan, pasti dijawab. Tapi embo kapan? Ya, tapi embo kapan? Tuhan tuh lihat kesetiaannya. Zakaria dan Elizabeth itu waktunya tak main-main. Tidak disebutkan umurnya berapa, pasti yang pasti dia dikatakan di ayat sebelumnya mereka adalah orang yang sudah tua. Mungkin sudah mati haid, sudah sudah sebelumnya nggak bisa punya anak. Ya, secara ilmu kedokteran sudah nggak bisa punya anak. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan ibu-ibu yang masih muda, ya termasuk saya, kalau doa kita belum dijawab, tetaplah berdoa. Di 1 Tesalonika juga dikatakan apa? Tetaplah berdoa. Satu ayatnya pendek sekali. Ya, kalau nggak percaya itu bukan Mbak. 1 Tesalonika Mbak 5 ayat 16 kayaknya. Atasnya 17. Oke. Nah, 16. Kalau 18 itu mengucap syukurlah. Nah, kan medit ya. Nah, ayat 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Berarti doa itu ada waktunya nggak? Pagi, siang, sore, malam, ya ada. Tetaplah berdoa itu dalam setiap waktu, setiap saat. Jadi duduk pun berdoa, berdiri berdoa. Ya, nah berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, anakku ini, wah, tahu ini kok api-api, agak semua Tuhan. Aku ingin kau. Ya, jadi mari kita tetap berdoa. Ya, soalnya apa? Saya tahu Bapak Ibu itu bisanya berdoa. Ya kan? Kapan-kapan mau saya suruh singet gitu kan? Mau? Nggak makan berdiri. Ada yang mau? Kan ada suaranya bagus ya. Ayo, siapa yang suaranya bagus? Berhenti ya, singet ya. Nggak bisa, ya kan? Mungkin masih bisa letter, ya, terima tamu kan nggak ada. Ya. Nah, ada hal yang bisa Bapak Ibu lakukan tidak hanya di gereja, di rumah. Apa itu? Berdoa. Berdoa itu untuk pelayanan Bapak Ibu itu kepada sesama di hadapan Tuhan. Jadi bawalah doa setiap hari ya, pada Tuhan. Tuhan, ini anak-anak jemaatmu yang ada di sini. Ibu, kalau ada yang tahu akan yang sakit, yang ada yang masalah, ini nggak tahu, ini nggak tahu kereta nang gereja nanti yo. Tuhan, jadi kalau ibu saya dulu itu pernah balik itu kan jarang ketemu ya, rasanya dulu pasti ketemu. Loh, itu Mbak Sidra, kan tak ikut loh, tak rem untuk doa gitu ya, pasti deh ngomong tak rem untuk doa kayak siapa itu yang demo situ. Itu jadi kalau ini pokoknya tiap hari tak doa semua jemaat didoakan. Jadi ada saat-saat khusus yang mungkin orang itu banyak masalah atau ada Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita itu peka dengan suara Tuhan. Makanya ketika kita dekat dengan suara Tuhan, ada orang-orang yang membutuhkan doa kita, langsung kita berdoa. Jadi kalau Roh Kudus gerakkan kita berdoa, Bapak Ibu langsung berdoa. Ya, doakan siapapun yang Tuhan suruh kita berdoa. Supaya apa? Supaya kita itu menolong orang tersebut ya. Tuhan melakukan hal besar orang tersebut melalui doa kita. Jadi kalau sampai hari ini doa kita belum dijawab, tetaplah berdoa. Jangan takut. Jadi berita sukacita hanya hari ini adalah jangan takut. Doamu sudah di apa tadi bilang?
Ya, yakin. Nah, yakin dalam bentuk iman. Iman itu melihat meskipun belum percaya sebelum apa ya? Jadi iman itu adalah percaya meskipun belum melihat. Ya, jadi kenyataannya loh Tuhan, aku sih lemes, anakku sih lumba-lumba. Kenyataan dari Tuhan, aku sih berdoa capek, aku berdoa. Jangan pernah capek. Tetap saja Tuhan itu perhitungkan berapa lama Zakaria sama Elisabet itu berdoa. Ya, tapi Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Karena di akhir ceritanya si Zakaria, Elisabet melahirkan. Zakaria mengalami mujizat, ya, mengalami sesuatu hal. Dia jadi apa? Bisu. Ketika istrinya itu melahirkan, hamil, dia tidak bisa ngomong sampai akhirnya istrinya melahirkan, baru dikasih namanya siapa? Yohanes. Ada namanya Yohanes. Terus akhirnya mulutnya terbuka, dia bisa ngomong namanya Yohanes. Ada mujizat dan semua orang bersuka cita ketika si Yohanes ini lahir. Nah, kita bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang lain bersuka cita karena Tuhan melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita. Asal kita tetap berdoa seperti itu. Jadi jangan yang kedua, jangan takutnya apa? Maria dan Yusuf. Ya. Maria yang Yusuf. Bapak Ibu tahu Maria, Yusuf dan Yusuf itu adalah orang kalau di ini itu kayaknya ya memang dia keturunan Daud, ya ada garisnya. Tapi mereka adalah orang-orang tukang kayu yang kalau ini levelnya itu rendah, ya, orang-orang biasa, orang-orang yang tidak dianggap, tidak masuk perhitungan. Jadi kalau misalnya ada pemilihan pengurus RT, dia tidak akan dipilih, tidak akan dilirik jadi bendahara atau jadi humas, tidak akan dilirik. Karena apa? Ya, karena dia terlalu ini ya, kalau bahasa ini itu orang marginal, itu orang yang ya miskin, orang yang nggak ada ininya, tidak punya status ekonomi yang terpandang di dalam masyarakat, orang yang biasa, orang yang ya besar. Bapak Ibu tahu kan, ada kan kita punya tetangga yang kadang nggak dianggap. Bapak Ibu kemarin saya itu ya ada seneng ada sedih gitu ya. Saya berangkat kerja, ada ibu di depan sana itu bareng-bareng orang buru-buru banget. Nah terus dia lihat saya kan pas nggak pakai masker, Mama lihat bareng. Oh oke, saya sudah mutelan soalnya. Kalau gitu oke, kamen model nih gue karang temu di karang mau kamen model patron dia kamu tuh gitu. Iya, betul mau pulang itu, lo pulang ternyata oh oke sih, bareng itu sakit. Terus dia tengah jalan dia cerita, Mama yang sungguh aku di kemarin tuh apa berkat kembangku. Oh iya, Tuhan. Oh kalau si mereka ngaku, aku belum bisa dianggap belum sampai mereka ngaku. Ya sebenarnya sedih. Yang orang memang nggak dianggap Bapak Ibu. Karena apa? Kita ketemu utang. Terus saya cerita kenapa dia sampai utang. Padahal dia itu punya pensiunan. Pensiunan karek sehitungan. Kalau seperti pokoknya sampai tak ingin. Aduh Mbak sampai nggak ini kalau anaknya nomor 3 itu sentek nomor sudah punya, jadi anaknya itu menikah tapi ngetek lebih impor jadi apa itu impor gitu. Jadi padahal rumahnya jauh di Lumajang, tapi ya apa ibunya, padahal ibunya sendiri maksudnya cek orang pijen ya pensiun itu beda itu. Tapi kan ada hidupnya dan ya, tapi dia ada. Tapi saudara, orang ini memang saya tahu orangnya itu nanti itu sampai ada masih boleh ke hutangan, kadang tidak pernah ke sini ke tetangga sebelah.
itu pasti dari teman saya. Tapi kalau saya pernah sekali, tapi pas saya shock semua. Nah, Bapak Ibu, jadi dia merasa sampai kok padahal saya cuma sekali gitu ya. Tapi sebenarnya Iya, dia itu sudah hampir kelewat loh Bapak Ibu yang di sana kan. Terus kalau kau tapi si ono siapa bilang tuh, si ono itu lunas. Oh iya, mengkono blok apa ya? Nah, termasuk orang itu kan yang katut gitu loh. Karena jarang ketemu, yang taunya yang belakang kan teman saya gitu ya. Jadi orang apa yang masuk ibu konyomu, orang masuk sih nomor bapak tiba ngerti kok diomeli ya. Memang dia lagi itu sama suaminya, jadi hidup sendiri ya. Jujur orang apa ya? Masalah di dalam banyak sekali ya. Si orang bojone, kalau bojone, si kalau bojone, ya kayak ribet-ribet di luar itu sana ya. Nah, satu hal perbuatan kita kecil itu ya menjadi berkat bagi mereka. Karena apa? Karena kita punya tujuan yang sama. Kita mau jadi berkat. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Maria Yusuf, orang yang tidak terpandang. Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, bedanya kita itu ada lingkup ilahi yang menaungi kita. Sehingga tadinya kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, gak dianggap sama masyarakat. Tetapi karena ada Tuhan, kuasa ilahi yang menopang kita, kita itu menjadi orang yang Kristen. Ya kan? Bapak Ibu tuh gereja kayu ini ganteng kayak kayak ini, akan duit aku kemana nyonya situ ini. Lihatlah dompetnya. Receh. Ya, jadi Tuhan itu melindungi kita itu nggak ada apa-apanya ya, meskipun dompet itu kosong, isinya dompet itu tetap api ya, dompet taruh ya, kalau isinya, tapi ada kuasa ilahi yang membuat kita dipandang sama. Saya itu siapa sih? Karena Pak Maria nggak suruh, karena saya belanja, Pak Maria nggak suruh ya, padahal itu duitku loh ya. Di apa ini apa di Mater Suwon bisa orang lain yang muda saya tidak kenal, kan banyak orang saya tidak kenal, gitu orang baru-baru kan belanja di depan itu banyak yang kenal. Delok kan ya Mater Suwon sampai situ kan ya Mater Suwon kan, buka itu masuk. Ya, sudah sing iku Mbak Yusuf pun Mater Suwon orang foto apa deh, makanya Mater Suwon tuh. Kalau pakai. Nah, kita siapa sih? Orang tidak dengar apa? Kayak saya kan kalau saya senang kan nganggur gitu ya, maksudnya kan saya free gitu. Ayo nanti ayo, bensin di sana dulu ya. Nah, Kak, ini jalan-jalan gitu ya. Dikira saya ke duit akan traktir modal duit deh. Ya. Nah, ini kuasa ilahi gitu loh Bapak Ibu. Saya dulu ibu saya ngomong, nek aku gak ada di Kristen, ada di desa. Aku ya paling koyo sumberku wong lijonan boy. Tapi apa? Gak punya keahlian apa-apa. Iya, jadi yang di sana apa Ida gitu lah, paling mau coba itu lah. Kayak itu balik lagi. Dodol itu isu nang itu. Ya, tapi Tuhan itu angkat begitu rupa ketika kita itu jadi anak-anak. Ya, apa yang nyana hubungan mesti umur ini semuanya umur ini. Mau temu aja ya. Rondo ya. Hati-hati ya. Jangan merah-merah gitu. Sudah mau. awak itu rambut. Nah, jadi Maria dan ya dikatakan apa? Dia beroleh, kayaknya tadi Pak, satu kali dia beroleh apa? Jangan takut. Dia beroleh apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Bapak Ibu, saya dapat saya dapat apa ini? Saya ambil dari seorang pendeta yang kasih contoh ini. Ya, kan dikatakan malaikat berkata jangan bukan ayat 30 kata malaikat kepadanya, ini ngomong sama Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi kayak gini,
Jadi sorok pun gak melakukan sesuatu pun pas saya ulang tahun dikasih kan? Dikasih. Nah itu hadiah. Mau hadiah yang murah atau mahal, pokoknya itu hadiah. Seneng kan? Nah sekarang dulu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ikut lomba, ya lomba fashion show, terus pokoknya lomba masak, lomba bikin kue, menang, dapat hadiah, seneng nggak? Senang. Nah, dua-duanya hadiah ulang tahun sama hadiah lomba. Kira-kira ini yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak lebih bangga itu yang mana? Ulang tahun. Temen. Iya. Hadiah mana? Ulang tahun atau menang lomba? Ulang tahun. Soalnya kan kelahiran. Bapak Ibu, ini ya. Bapak Ibu tanpa susah payah, ya setiap tahun dapat hadiah. Tapi untuk lomba saudara harus berusaha. Kasih karunia itu diberikan kepada kita yang senang, yang apa namanya, yang melakukan firman Tuhan. Ada usahanya apa? Saudara percaya pada Tuhan. Hadiah yang terindah, yang membanggakan itu adalah ketika kita mengikuti lomba ini. Mana orang cerita deh, aku juara 10 ya. Ada nggak? Aku bangga juara 30, ranking 30 ada. Nggak ada orang bangga. Karena saya sekarang jarang nih. Dulu pernah saya mau saya dapat hadiah paling mahal itu adalah skuter. Ibu kasih saya, Allah ini skuter kayak aku, tapi semangat banget. Kecuali saya punya apa dodolan gitu ya, kan saya jadi mengingatkan saya gitu. Maksudnya ya simpati gitu loh. Lah ini digeger aja, aku duduk hadiah ulang tahun, saya nggak bangga sama sekali. Tapi saya berterima kasih. Tetap maksudnya berterima kasih ya. Tapi kan nggak saya nikmati. Kalau bapak ibu dapat hadiah kan dinikmati ya. Kami di KTV. Kan kamu bisa pakai itu. Beras kukur kamu gede. Nah, saya bangga ketika saya ikut lomba menang. Saya bisa pamer. Ya paling ini. Misalnya bapak ibu ya pamer sih. Apa namanya? Waktu lagi kasih pamer. Oh iya hadiah ulang tahun untuk anakku gitu ya. Nah, tapi cuma hanya gitu. Tapi kalau kasih pamer, ini lomba menghias telur oleh hadiah tas Hermes. Oh iya telur emas angsa. Makanya hadiah larang. Nah, jadi kalau kita dapat hadiah dari satu yang kita kerjakan dengan dengan berusaha, itu adalah sesuatu yang kasih karunia. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Maria beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, dia hanya percaya pada Tuhan. Dia hanya meletakkan Tuhan. Kenapa? Meskipun dia tidak dianggap oleh lingkungannya, tapi Tuhan pakai dia menjadi saluran untuk kelahiran juru selamat. Apakah nggak ada Maria yang Yesus nggak bisa lahir? Bisa. Tapi kenapa Tuhan milih Maria? Hanya saja jatuh. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya maksud sendiri dalam kehidupan Maria. Ya, jadi kalau orang miskin itu biasanya kan hidupnya kan sampai sebutuhnya orang nggak duit. Ibu pernah nggak ada duit? Nggak pernah. Berarti akan konjone ya. Ya, kalau nggak ada duit Sebentar aja. sebentar. Artinya kita itu selalu butuh. Nah, Maria itu selalu butuh sama Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak berdaya tanpa Tuhan pakai dia menjadi saluran kelahiran juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita, jangan takut dan jangan khawatir, terus jangan rendah
Tuhan mau pakai kita jadi alat Tuhan. Asal apa? Jangan takut. Ya, Tuhan mau pakai kita. Jangan aku izin pencuri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, dia beserta dengan kita. Jadi jangan nolong kalau ada apa-apa jangan pernah nolong. Ya, kalau misalnya aku belum Tuhan, bisa itu kalau itu apa? Aku belum Tuhan. Anaknya juga menjadi nolong. Akhirnya ada yang nolong. Ini masih harus dunia kan? Enggak terlalu atau enggak? Ya, karena Bapak Ibu punya kuasa sama anak. Jangan anggap anak itu terus disuka enggak? Dia tuh anak apa? Ibu saya ngajar kan pernah ya dong. Bapak Ibu punya hak karena dia bisa seperti itu karena Bapak Ibu. Dia berhasil karena doa orang tua. Dia jadi hebat karena orang tua. Jadi jangan terlalu kumpul anaknya terus anaknya itu Bapak Ibu punya kuasa bahkan punya kuasa, punya otoritas ya. Jadi ya ada di tongkol mangan maksudnya itu ya itu dibilang kan bisa buka oleh itu izin ya ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir karena apa? Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alat Tuhan. Mau dipakai Tuhan? Amin. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Berdoa saja. Ya, doakan semua, doakan saya, doakan semua yang terjadi supaya Tuhan pakai kita orang-orang di tahun 2026. Saya punya visi bertumbuh dan melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu ini sudah tumbuh loh ya, sudah tinggal yang mudah-mudah. Mari kita doakan supaya mereka punya hati yang mau melayani Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, Bapak sudah selesai untuk menyampaikan firman, tahu keterbatasan, tetapi pasti Tuhan mempercayakan firman pada setiap kami, meneguhkan kami menjadi pribadi yang tidak takut, karena Tuhan mau pakai setiap kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui kehidupan anak-anakmu yang dengan penuh keterbatasan fisik, tapi Tuhan mau pakai kami untuk memberkati orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan aku diberkati.
game Enggak, Pak. untuk yang bisa menjawab akan dapat hadiah. Oke, kita akan akhiri, kita akan menyajikan kami memuji. Terima kasih Bapak dalam surga buat penyertaanmu dalam ibadah Natal Soko Guru dari awal sampai akhir. Begitu Tuhan mencintai kami dengan sukacita dan Tuhan dan kekuatan bagi setiap kami. Kami tidak takut menghadapi Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada beserta kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan memakai setiap kami menjadi haluran berkat bagi banyak orang untuk mempermuliakan kami. Bapak dalam surga, kami teringat untuk saudara kami yang hari ini tidak ada bersama-sama kami. Ani, Selamat, Musa dan Pak Kupri juga Tuhan Endang dan yang lain tidak kami sebutkan, mereka mengalami keluh hidupmu. Kiranya Tuhan menolong, berikan kekuatan, berikan pemulihan dengan kuasa darahmu, bilur-bilurmu yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan sakit penyakitnya. Kami berdoa buat anak cucunya yang merawat, berikan kesabaran, berikan hati yang penuh sukacita, tetap boleh merawat orang tua dengan penuh kasih, karena mereka mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiriman para sepupu tetap Tuhan pakai dan boleh memberikan hidupnya anak-anakmu Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang bisa mereka lakukan, supaya banyak orang terberkati melalui kehidupan para sepupu. Keterbatasan fisik tidak menghalangi kami untuk melayani Tuhan, tetapi biarlah Tuhan akan terus meneguhkan kami untuk melihat karya-Mu yang luar biasa terjadi melalui doa-doa yang dinaikkan oleh para sepupu. Bapa dalam surga, kami berdoa bila setiap keluarga-keluarga daripada para sepupu ini Tuhan berkati dengan berkat yang dari kepadamu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, untuk suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, mantu, bahkan buyutnya Tuhan. Tuhan berkati. Kalau orang tua takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Anak ini janji Tuhan. Oleh Tuhan suami Tuhan sampai masa tua kami, Engkau menggendong kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami. Sehingga kami hari ini tidak takut, karena Engkau memberikan kami sukacita, pengharapan kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati mulai hari ini, berkati kami semua yang hadir. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita buka hati kita bersama kita boleh menerima kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita, kekuatan, penghiburan kepada kami. Menyertai kita